kami akan meminta kepada Kementerian Kebudayaan atau Menteri Kebudayaan melalui Komisi 10 untuk menerangkan dan menjelaskan apa dasar dan argumentasinya terkait dengan hal tersebut, karena kebudayaan adalah milik seluruh rakyat. Tiba-tiba tanpa babi bu, Bung Fadlizon itu menetapkan 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional atau singkatannya itu HKSNI. Nah, penetapan Hari Kebudayaan ini tentu sebagai tonggak penting bagi seluruh bangsa Indonesia ini, bahwa salah satu penopang kehidupan NKRI itu berupa kebudayaan. Secara substansial, gagasan ini beneran ciamik ini. Oh, jenius. Gak tak duga sebelumnya. Bengawan masih mengacungki jempol nih pada ide yang belum pernah muncul di pemerintahan sebelumnya. Ya, ada Hari Kebudayaan. Hanya saja, yang mau tak masalahkan tuh kok ya kenapa mesti tanggal 17 Oktober. Memangnya di tanggal itu ada peristiwa apaan? Bila mau fair loh, sudah ada beberapa pihak yang mempertanyakan dasar atau landasan penetapan. Mengapa Hari Kebudayaan diletakkan pada tanggal 17 Oktober? Nah, Ketua DPR, Mbak Puan, sudah meminta agar Komisi 10 mempertanyakan gagasan Bung Fadlizon ini. Karena Hari Kebudayaan ya harusnya disesuaikan dengan budaya-budaya yang ada. Bisa menentukan tanggal jadi met. Loh, Bengawan justru kaget. Lo duwe rencana mau ada penetapan Hari Kebudayaan, kok gak ngajak DPR? Lo ini masalah bangsa lo ini. Kenapa ini? Soalnya gini, penetapan peringatan atas sesuatu yang disepakati secara nasional itu nggak bisa dilakukan sendiri sama pemerintah. Lo mau bagaimanapun wakil rakyat, itu kan representasi rakyat. Ya mesti diajak bicara dan itu wajib. Nah terus kemudian, komunitas-komunitas kebudayaan apa ya sudah dilibatkan dalam penetapan HKN ya, Hari Kebudayaan Nasional ini. Bahkan beberapa netizen wes ngomongnya loh, tanggal 17 Oktober itu tahun nyeprote Pak Prabowo. Kok nyeprote? Tahun lahirnya Pak Prabowo. Jadi ulang tahunnya Pak Prabowo, presiden kita itu. Lah, dilalah iki sakjane loh. Golek Hari Kebudayaan apa yang melanggengkan tradisi setor muka ABS dari Bung Fadli ini ke Pak Prabowo. Ini cuma saya aja nih, bukan tuduhan tapi hanya perkiraan saya aja. Nah si Bung mantan aktivis ini baru dalam 9 bulan masa jabatannya senengannya gawe horak banyak. Padahal di Jawa Timur son horak wis dinyatakan haram loh sama MUI Jateng loh. Marahin ngerontoknya gendreng mecahke kocok itu. Jika sonorek saja haram, apalagi pernyataan Menteri Kebudayaan ini. Sehingga horak mestinya ya hukumnya haram juga ini. Sebab apa? Yang bikin kisruh, ribut, polemik, perdebatan berkepanjangan. Gagasan si Bung ini loh. Memunculkan gegeran, duduk gergeran loh. Duduk ketawa-ketawa loh, gegeran. Dan gagasan Hari Kebudayaan wis bakal jadi horak. Horak kedua bagi petinggi Gerindra ini. Nanti tak jelaskan. Bila ngompol pada lupa. Horak pertama itu kan tentang mengabaikan di soal program penulisan sejarah bangsa. Ingat toh, yang kemarin sudah tak kupas juga itu. Bung Fadli seolah-olah tidak ingin memasukkan tragedi perkakas massal warga keturunan dalam sejarah. Perkaos, ya perkosaan lah. Nah otomatis niatnya itu bikin banyak pihak muntap, nesu, prihatin, sedih. Tidakkah Pak Menteri mesti belajar tuh dari banyaknya protes publik terhadap beberapa gagasannya. Lah kok mau diulang kembali? Si Bung ini apa lupa bila dirinya sekarang wis menjabat menteri loh. Mestinya bekerja sebagai eksekutif sama legislatif tuh berbarengan, linier, bareng, perilakunya gak sama dong. Biyen mau garim bengong tuntas wajibannya. Tinggal protes ke menteri selesai. Lah sekarang kan nggak bisa begitu. Pemerintah itu tidak dimanai tukang merintah, bukan.
falsafahnya pemerintah itu pamong projo, ngemong rakyat. Bila punya ide, gagasan, wacana, ya mesti dipahami, dimengerti dulu, didukung serta menguntungkan rakyat. Nah, penetapan Hari Kebudayaan itu kan urgent. Neng, nggak bisa seenaknya. Dikerjakan dewean. Nggak boleh. Tidak hanya dengan institusi legislatif aja. Ada pula kelompok komunitas organisasi rakyat yang perlu diajak bicara. Khususnya yang berbasic kebudayaan. Andai idenya perkara Hari Kebudayaan, ya sektor-sektor yang bergerak di bidang kebudayaan, itu mesti dilibatkan. Dia bisa saja sadar, kalau banyak ide sama gagasan dibicarakan dulu sama DPR, takutnya malah dihabisin. Yang ngerti dewe tuh, eksekutif, malah bener legislatif, disini onek-onek gitu. Nah, bilang ngajak warga berembuk, diminta tanggapan, malah ditentang habis-habisan. Ingat nggak? Sekitar minggu lalu, saat di rapat dengar pendapat dengan Komisi 10 itu sampai bikin 2 perempuan wakil rakyat menangis. Ya dengan Pak Menteri gara-gara penulisan sejarah ini. Mungkin si Pung sing sair rodok kurusan. Rodok kurus ini saya lihat. Kalau dulu kan gemuk loh. Itu mungkin trauma, dredeg itu. Bila mesti menyampaikan ide pengen punya Hari Kebudayaan Nasional. Ya nek rumongso atau ada motif tersembunyi di balik gagasannya itu, pasti gak mau terbuka. Bila ide itu memang ditujukan bagi kebaikan bangsa dan rakyat, ikhlas, mestinya tidak ada beban. Nah anehnya, jangankan rakyat, DPR saja sampai tidak tahu tentang penetapan Hari Kebudayaan pada tanggal 17 Oktober. Nah ini DPR piye nih? Neng mesti Om Begawan sampaikan, pemerintah tetap gak bisa sendirian ngambil keputusan tentang ini. Ini masalah bangsa ini. Bila pemerintah dan DPR mau bersepakat memutuskan tanggalnya tanpa ada ruang buat banyak komunitas sama yang terkait dengan budaya didengar aspirasinya, tak jamin kelunting, langsung klesek. Kontradiktif. Marahi horor tadi itu. Gendeng-gendeng udah pecah, melorot, kocok-kocok damyar. Kalau memaksa, percayalah, pemerintah bakal diabaikan sama warganya. Rakyat juga terlibat nih. Melu-melu buat memperingati Hari Kebudayaan. Walaupun wis banyak beredar bila 17 Oktober itu bakal jadi Hari Kebudayaan Nasional. Ada banyak kelemahannya atas penetapan tanggal itu. Soalnya gini, ruang lingkup budaya itu luas banget loh. Bukan hanya menyangkut kesenian, pengen ngerti, budaya itu pemaknaannya, tekstualnya, apa aja, ada itu. Budaya adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya memangnya dari terminologi yang barusan tak sampaikan. Kebudayaan bisa hanya dimaknai tunggal sebagai kesenian atau kreasi yang diwariskan dari para leluhur kita. Selain kesenian, ada banyak yang diwariskan sama nenek moyang kita yang berhubungan dengan kebudayaan. Kan ada sejarah, bahasa, adat istiadat, perilaku, bangunan pun bisa. Dan banyak lagi. Tidak sempit hanya kesenian toktil. Ayolah Bung Fadli, nek setor muka BS jangan gini caranya ini. Dari berbagai informasi yang tak telusuri, penetapan tanggal, kenapa mesti 17 Oktober? Rupanya pihak kementerian itu melibatkan tim Garuda 9+. Ini saya cuma membaca aja loh. Siapa itu tim Garuda 9+ itu? Kebanyakan adalah seniman dan budayawan Jogja. Walah. Memang urusannya budaya, itu mau urusan wong Jogja ngono piye. Nah, saya tidak meremehkan orang Jogja. Apa perkara kebudayaan sebatas kepentingan wong Mataram aja? 2 keraton saja Jogja Solo begitu. Lo nek tidak mengerti ruang lingkup budaya, tidak usah Bung Fadli memaksakan diri. Jika sing dijak ngrumuske hanya seniman sama budayawan untuk berpikir, kenapa tak simpulkan ngono? Yang anggapnya kebudayaan hanya sebatas kesenian, hanya berujung pada senian. Padahal tadi kan wis tak ngomong, kebudayaan itu luas banget. Alasan tim Garuda Plus menetapkan tanggal itu dilandasi dengan sejarah munculnya peraturan pemerintah soal penetapan lambang Garuda sama jargon Bhinneka Tunggal Ika. Nah, peraturan pemerintah tersebut yang kebenaran ditandatangani Bung Karno waktu itu sebagai presiden
dan Sukiman Wijoyo Sanjoyo sebagai Perdana Menteri tanggal 17 Oktober kalau tidak salah. Itu tahunnya 1951. Namun apakah layak? Kita kemudian langsung setuju saja sama penetapan itu. Apa korelasinya terkuat? Idiom kebudayaan sebatas berbeda-beda tetapi satu juga. Dalam perspektif Om Begawan, bila jargon Bhinneka Tunggal Ika akan lebih tepat buat penetapan Hari Toleransi Indonesia. Sebab pesan kuatnya itu pada perkara keragaman yang kita miliki. Ya agak-agak nyambung ini. Penetapan Hari Kebudayaan Nasional sama pengesahan Bhinneka Tunggal Ika. Kan nyambung. Yang ditandatangani oleh Pak Karno tadi. Kebetulan Hari Toleransi Nasional ya orang enek. Monggo kalau memang nyari landasannya baru bener tanggal 17 Oktober sebaiknya Kementerian Kebudayaan membuka diri saja. Seluruh unsur yang berkorelasi dengan isu kebudayaan memberi masukan pada mereka. Apa suara sejarawan mau dilupakan? Apa aspirasi tokoh adat mau diabaikan? Apa omongan para ahli bahasa mau ditinggalkan? Atau elemen-elemen yang lain juga dilupakan semua. Masa iya sih? Menetapkan hari perayaan, apalagi perkara budaya, hanya mengacu di satu kejadian aja. Setelah kemerdekaan, sebatas seniman dan budayawan Jogja yang membahas. Bukankah Hari Pendidikan Nasional, Hari Sumpah Pemuda, Hari Kebangkitan Nasional, dan masih banyak lain, itu ditetapkan berdasarkan peristiwa sejarah. Jauh sebelum Indonesia merdeka. Hardiknas, Harkitnas, Sumpah Pemuda, buat mengenang rekam jejak peristiwa sebelum negara ini berdiri. Sekarang Om Begawan tak takon. Kira-kira budaya sama negara ini berdiri, usianya lebih tua mana? Siapa yang terbentuk duluan? Kebudayaannya atau pemerintahnya? Mestinya si Menteri Kebudayaan ini harus membuka mata, ini, membuka telinga, membuka tangan pada semua elemen. Menyuarakan pemikiran mereka. Kementerian Kebudayaan benar-benar serius mendalami atau menggali lebih detail lagi. Menelusuri jejak-jejak ribuan peristiwa bersejarah di Republik ini yang berhubungan dengan budaya. Yang lebih tepat lagi, pemerintah harus menemukan asbabun hadats alias sebab peristiwa, asbabun wakiyah atau sebab kejadiannya, sampai asbabun tarikh, sebab sejarahnya. Apa rujukan peristiwa kebudayaan terbesar bangsa ini? Nanti saat ditemukan barulah ditetapkan jadi Hari Kebudayaan Nasional. Aku kurang ngandani loh, ini masukan loh ini. Om Begawan paham banget ini. Penetapan 17 Oktober jadi Hari Kebudayaan itu kan hanya ngejar target setoran. Agar pas Presiden ulang tahun dapat kado hadiah dari Bung Fadli. Ya, ini perkiraan Om Begawan aja. Oh ya cemen menetapkan hari memasakkan diri. Hanya berkutat sama ngepaske kelahiran Pak Prabowo aja. Jangan begitulah. Urusan kebudayaan itu urusan karakter rakyat, nuswantoro. Nggak bisa seorang menteri bisa seenaknya menetapkan sebuah perayaan peringatan isu tertentu sendirian, nggak bisa. Mengabaikan kesejarahan yang dilalui bersama bangsa ini tak bisa. Motif si Bung, mantan pimpinan DPR ini kelihatan banget ini. Wagu ini. Belas rambut tuh, levelnya kayak pimpinan ormas atau komunitas. Ini kritikan Bung dari Om Begawan. Cara-cara bekerja model Bung Fadlizon justru memperlihatkan Kementerian Kebudayaan kok malah memakai pola, nganggu pola, tidak berbudaya kalau cara seperti ini. Gugu karpe dewe. Tidakkah makin terang terlihat Pak Menteri dewe gak ngerti budaya itu apa? Lah malah mau sok-sokan menetapkan Hari Budaya. Anda pengetahuannya cepet, gak perlu memasakkan diri bos. Malah nanti rakyat guyu. Melihat cara Bung Fadli, Om Begawan narik benang merah ini. Nek punya kerentek, ya jalan sendiri. Intinya gimana biar si bos bahagia. Ini kelihatannya gitu nih. Bahwa itu reneng nalare, tidak berdasar, nggak ada rekam peristiwa atau kesejarahan bangsa ini. Wes mbok ora dinggo. Rakyat pasti banyak ngerti. Ini semua dijalankan sebagai upaya stor muka. ABS sama bos besar. Dan pas keluarnya keputusan Bung Karno waktu itu terkait penetapan Garuda serta jargon Bhinneka Tunggal Ika,
Langko diutak-atik Gatot ini sama Pak Prabowo. Dia akan menghubungkan tanggal 17 Oktober 1951 sama angka 8 loh. Wah ini tahu utak-atik wah ini. Kode dirinya saat di militer, termasuk dia sebagai presiden ke-8. Ini aku betrek aja nih ngeramal ini. Kepala negara akan bilang tanggal 17 kan terdiri dari angka 1 sama 7. Nek dijumlah itu angkanya 8. Terus Oktober itu bulan ke-10 ditambah tahun 1951. 1 tambah 0 ya 1. Kemudian 1951 1 tambah 9 itu 10. Terus ditambah 5 jadi 15. Ditambah 1 lagi maka angkanya 1951. Jumlah akhirnya 16. 16 tambah penjumlahan bulan Oktober yang tadinya 10 jadi 1. 16 tambah 1 17. Berarti 1 tambah 7 8 meneh. Ini utak-atik Gatot aja. Ya ora lucu nih utak-atik Gatot tenan ini. Dan ini akan dihubung-hubungkan. Gitu. Yang jadi presiden ke-8 ini dia bicara utak-atik Gatot begitu. Kan wis beberapa kali. Nek eling utak-atik Gatot ngene iki begawan kelingan zaman marah judi capjik. Pas Orde Baru dulu. Senengannya bolak-balik angka, kemudian buat pasang taruhan. Apa itu pertanda? Sing seneng utak-atik angka adalah seorang penjudi. Ya ampun. Aku kurang tahu ngerti penelitian tentang itu. Ya nggak bisa. Artinya penetapan Hari Kebudayaan Nasional harus dipikirkan secara cermat dan semuanya diberikan ruang untuk bicara. Ini masalah bangsa, ini masalah negara, bukan masalah pribadi atau untuk kepentingan pribadi seseorang kepada pemimpinnya. Itu ya, jangan salah paham. Salam ngompol, salam begawan. Dadah.